Buah manis Piala Asia 2023 bagi pemain timnas Indonesia. Sintayong tinggalkan timnas Indonesia dan mulai jalani tugas di klub Eropa. Timnas Indonesia U20 bidik 2 lawan uji coba internasional. Bek naturalisasi timnas Indonesia bicara hak suara di pemilu 2024. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Buah manis Piala Asia 2023 bagi pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia secara resmi mengakhiri partisipasinya dalam putaran final Piala Asia 2023 pada bulan Januari yang lalu. Meskipun berhasil mencatat sejarah dengan mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya, pasukan Merah Putih akhirnya harus meninggalkan turnamen setelah dikalahkan oleh The Socceroos Australia. Meskipun timnas Indonesia tersingkir, dampak positif dari Piala Asia 2023 masih terasa hingga saat ini. Menurut unggahan akun TikTok @balnews883 pada 9 Februari 2024, setidaknya 3 pemain timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner, mulai menarik perhatian klub-klub terkemuka di Eropa. Ketiganya diduga menjadi incaran klub Eropa yang terkesan dengan penampilan mereka selama membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurut laman transfermarkt.com, ketiga pemain muda timnas Indonesia tersebut selalu tampil dalam keempat pertandingan pasukan Garuda di Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand, yang kini bermain untuk KMSK Deinze di Liga 2 Belgia, tampil penuh dalam 4 pertandingan melawan Irak, Vietnam, Jepang, dan Australia. Meskipun masih berusia 19 tahun, permainan Marcelino benar-benar menarik perhatian dan berhasil menciptakan beberapa aksi kelas dunia. Sementara itu, Justin Hubner, yang kini memperkuat Wolverhampton Wanderers di Liga Primer Inggris, juga tampil cukup baik di Piala Asia. Selain bermain penuh dalam 4 pertandingan, Hubner juga mencatatkan dirinya bermain di 3 posisi berbeda selama turnamen tersebut. Menurut laman Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun itu bermain sebagai gelandang bertahan melawan Irak, sebagai bek tengah melawan Vietnam dan Jepang, serta sebagai gelandang tengah melawan Australia. Pemain lain yang menjadi incaran klub Eropa adalah Ivar Jenner. Dalam keempat pertandingan timnas Indonesia, Jenner selalu tampil penuh, kecuali dalam pertandingan pembuka melawan Irak di mana ia hanya bermain selama 76 menit. Meskipun demikian, Jenner berhasil menampilkan performa terbaiknya, termasuk memberikan assist kepada Yakob Sayuri yang berbuah gol marceng dalam pertandingan melawan Irak. Sintayong tinggalkan timnas Indonesia dan mulai jalani tugas di klub Korea. Seiring dengan berakhirnya jadwalnya, Sintayong memutuskan untuk meninggalkan timnas Indonesia dan kembali ke negaranya, Korea Selatan. Sintayong baru saja memimpin timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di Piala Asia 2023. Meskipun Indonesia terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh Australia dengan skor 0-4, Sintayong berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sejak awal, PSSI telah meminta agar dia dapat membawa skuad Garuda melangkah ke babak 16 besar. Setelah Piala Asia, Sintayong mulai menjalani tugas tambahan sebagai bagian dari klub Liga Korea Selatan, dengan jabatan sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam FC. Salah satu tugas pertamanya bersama klub adalah mempromosikan kartu keanggotaan Seongnam. Kehadiran Sintayong diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi Seongnam FC, yang berlaga di Kalik 2 Korea Selatan. Hal ini diperkuat oleh rekam jejaknya yang impresif sebagai pelatih, serta pengalaman sebagai mantan pemain dan anggota Seongnam. Di sisi lain, Sintayong menerima tugas di klub tersebut pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Meskipun sebelumnya menjadi sorotan para penggemar sepak bola karena tanggung jawab beratnya di timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Sintayong telah berbicara dengannya sebelum menerima posisi di Seongnam FC. Menurutnya, hal ini tidak menjadi masalah karena pekerjaan tambahan tersebut tidak akan menghabiskan banyak waktu.
Timnas Indonesia U20 bidik 2 lawan uji coba internasional. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengungkapkan rencana timnya untuk mengadakan 2 pertandingan uji coba internasional selama training camp, TC, pada bulan Maret 2024. Menurutnya, ini merupakan bagian integral dari program latihan tim pada setiap pemusatan latihan. Pada tanggal 9 Februari 2024, Timnas Indonesia U20 baru saja menyelesaikan TC mereka. Tim Garuda Nusantara telah menjalani pemusatan latihan sejak akhir Desember tahun sebelumnya. Selain fokus pada latihan, Timnas Indonesia U20 juga telah melakoni 4 pertandingan uji coba selama TC tersebut. Sayangnya, dari keempat pertandingan tersebut, tim Merah Putih belum berhasil meraih kemenangan. Kami akan selalu bermain melawan tim-tim nasional, dan jika kita mengadakan uji coba di dalam negeri, pastikan bahwa kita akan berhadapan dengan tim-tim dari Liga 1, kata Indra Syafri di lapangan Senayan, Jakarta. Indra Syafri menyatakan bahwa sudah ada beberapa kandidat lawan yang mungkin dihadapi, tetapi belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena masih belum ada kepastian. Hal yang sama berlaku untuk lokasi pertandingan uji coba, dengan penjelasan bahwa pertandingan dan training camp pada bulan Maret 2024 mungkin tidak akan berlangsung di Jakarta. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan untuk mengikuti beberapa turnamen tahun ini, termasuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sasaran utama mereka adalah lolos ke Piala Dunia U20. Bek naturalisasi Timnas Indonesia bicara hak suara di Pemilu 2024. Pemain yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi, Victor Igbonevo, menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 karena memiliki hak suara untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Victor Igbonevo secara resmi memegang paspor Indonesia sejak tahun 2011. Pria yang lahir di Nigeria ini telah berkarir di Indonesia sejak tahun 2004, ketika membela Persipura, dan memutuskan untuk mengubah kewarganegaraannya setelah lebih dari 5 tahun berada di Indonesia. Dalam pemilu 2024, bek Persib Bandung ini menyentuh isu kinerja pemerintahan era Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin, yang menurutnya positif. Victor berharap bahwa prestasi positif pemerintah saat ini dapat terus diteruskan oleh presiden yang terpilih. Poin yang disoroti oleh Victor terutama berkaitan dengan pembangunan, seperti hadirnya WOS yang telah meningkatkan mobilitas masyarakat dengan membuatnya lebih cepat.